أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya rasa syukur kita memuji Allah atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang, atas ribuan nikmat yang mengalir untuk kita. Nikmat-nikmat itu tidak ada satupun yang mampu kita hitung. Walau kita menghabiskan air laut menjadi tinta untuk menulis nikmat itu, tapi tidak akan mampu untuk mencatat nikmat itu. Subuh hari ini Allah menggerakkan jiwa raga kita untuk berduyung-duyung, berbondong-bondong di tempat yang mulia ini, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dengan melaksanakan segala perintah dan aturan ajarannya melalui salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh hari ini menjadi salat subuh yang terbaik, tersempurna, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam tering salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala upaya dakwanya. Difitnah, dimaki, dilempar, diusir, dia tetap membangun kecerdasan dan pencerahan kepada penduduk bumi dengan satu visi misi kehidupan, anitum harisum alaikum, agar seluruh penduduk bumi mendapat keselamatan, kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salam dan salawat kita kepada keluarganya, sahabat-sahabat terbaiknya. Siang, malam, pagi, petang, suka duka di dalam dakwah, mengantarkan dakwah itu kepada seluruh penjuru muka bumi. Ada 3 kabilah. Mereka melakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir. 3 kabilah ini masing-masing kabilah jumlahnya 10 orang. Mereka naik onta. Kabilah yang pertama mulai naik onta dan berjalan dari Madinah menuju Mesir. Dalam proses perjalanan mereka ingin masuk ke Mesir, melewati sebuah padang pasir yang luas, tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada orang. Begitu kabilah yang pertama 10 orang ini masuk melintasi padang pasir, ada suara yang keluar dari padang pasir kepada mereka. Wahai kabilah, kamu tidak ambil saya, kamu menyesal. Kamu ambil saya dengan jumlah yang sedikit, kamu akan sangat menyesal. Kamu ambil saya dengan jumlah yang sangat banyak, kamu pun akan sangat menyesal. Kabilah yang pertama 10 orang ini melihat ke timur tidak ada orang, ke utara tidak ada orang, ke selatan, barat tidak ada orang, ke tenggara, barat, daya tidak ada orang. Kecuali suara ini terus keluar kepada mereka. Wahai kabilah, kamu tidak ambil saya, kamu menyesal. Kamu ambil saya dengan jumlah yang sedikit, kamu akan sangat menyesal. Kamu ambil saya dengan jumlah yang sangat banyak, kamu pun akan sangat menyesal. Kabilah yang pertama 10 orang ini
Akhirnya berketetapan hati mereka turun dari onta mereka. Masing-masing orang mengambil satu genggaman pasir. Suara yang keluar dari padang pasir itu mereka turun. Mereka bilang, sudah kita ambil satu genggaman pasir. Mereka mengambil satu genggaman pasir, dimasukkan ke dalam saku gamis mereka dan naik ke onta melakukan perjalanan menuju Mesir. Begitu mereka tiba di Mesir, lewat lagi kabilah yang kedua, jumlahnya juga 10 orang. Kabilah yang kedua ini juga melihat tidak ada orang, tidak ada pohon. Suara yang sama pun keluar dari padang pasir itu kepada mereka. Wahai kabilah, kamu tidak ambil saya, kamu menyesal. Kamu ambil saya dengan jumlah yang sedikit, kamu akan sangat menyesal. Kamu ambil saya dengan jumlah yang sangat banyak, kamu pun akan sangat menyesal. Kabilah kedua yang jumlahnya 10 orang pun melihat ini tidak ada orang, tapi suara terus keluar begini kepada kita. Akhirnya ketua kabilahnya mempersilahkan mereka turun dari onta. Masing-masing orang mengambil satu genggaman. Mengambil satu karung, satu kantong. Mereka turun mendengar suara itu. Masing-masing orang masukkan pasir dalam kantong mereka. Lalu dimasukkan kantong itu, ditaruh di atas onta dan mereka berjalan menuju Mesir. Begitu kabilah kedua sampai ke Mesir, hari berikutnya kabilah ketiga pun lewat. Kabilah yang ketiga juga melewati tempat yang sama, tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada orang, tapi suara yang sama pun keluar kepada mereka. Wahai kabilah, kamu tidak ambil saya, kamu menyesal. Kamu ambil saya dengan jumlah yang sedikit, kamu akan sangat menyesal. Kamu ambil saya dengan jumlah yang sangat banyak, kamu pun akan sangat menyesal. Kabilah yang ketiga ini jumlahnya juga 10 orang. Mereka lihat ke timur, ke barat, selatan, ke utara, tenggara, menenggara, barat, daya. Tidak ada orang, tapi suara itu terus keluar dari padang pasir kepada mereka. Akhirnya mereka berketetapan hati, turun dari onta mereka, masing-masing orang mengambil satu karung pasir. Setelah mereka isi karung pasir ke dalam karung mereka, gantung di onta dan mereka masuk ke Mesir. Berikut tiba di Mesir, kabilah yang pertama bertanya kepada kabilah kedua dan ketiga. Hei, waktu kamu lewat dari padang pasir itu, apakah kamu mendengar suara? Kabilah yang ketiga bertanya kepada kabilah yang pertama, apakah kamu juga mendengar suara yang sama? Coba ceritakan kepada kami suara yang kamu dengar itu. Kabilah yang pertama mengatakan, begitu kami masuk padang pasir itu tidak ada orang, tidak ada pohon, tapi suara itu keluar dari padang pasir kepada kami. Wahai kabilah, kamu tidak ambil saya, kamu menyesal. Kamu ambil saya dengan jumlah yang sedikit, kamu akan sangat menyesal. Kamu ambil saya dengan jumlah yang sangat banyak, kamu pun akan sangat menyesal. Lalu kabilah kedua mengatakan, setelah kamu mendengar itu, apa yang kamu lakukan? Kabilah pertama mengatakan, kami semua turun dari onta kami. Saya instruksikan selaku kepala kabilah kepada anggota kabilah kami, masing-masing orang hanya mengambil satu genggaman pasir. Lalu kabilah yang ketiga mengatakan kepada kabilah yang kedua, kalau kamu mendengar suara yang sama, apa yang kamu lakukan? Kabilah yang kedua mengatakan, oh kami bukan satu genggaman. Kami masing-masing orang turun dari onta dan mengambil satu kantong pasir. Kabilah yang ketiga mengatakan, kami bukan satu genggaman, kami juga bukan satu kantong, tapi kami masing-masing orang mengambil satu karung. Kalau begitu silakan kabilah yang pertama, karena kau bawa cuma satu genggaman ringan, silakan kau buka.
Mereka semua, kabilah yang pertama 10 orang itu membuka satu genggaman pasir yang masukkan dalam gamis mereka buka. Ternyata isinya berubah menjadi intan dan berlian. Dia menyesal, kenapa saya cuma ambil satu genggaman? Lalu kabilah yang pertama mengatakan kepada kabilah yang kedua, sekarang kau tugasmu buka itu. Begitu mereka buka satu kantong, ternyata isinya juga intan dan berlian. Dia juga menyesal. Kenapa cuma satu kantong? Lalu kabilah pertama dan kedua mempersilahkan kabilah yang ketiga membuka hasil bawaannya. Begitu dia buka satu karung, dia pun menyesal. Kenapa saya cuma bawa satu karung? Siapa kabilah ini? Mereka yang meninggal mendahului kita. Yang imannya satu kantong, satu genggaman, dia menyesal. Yang imannya satu kantong, dia menyesal. Yang imannya satu karung, dia pun menyesal. Lalu mereka mengusulkan kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami di bumi supaya kami beriman sebagaimana mestinya atas perintah-Mu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, bukankah kami telah mengutus Rasul untuk membacakan ayat-ayat kami? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang hari ini lalai. Banyak orang hari ini lupa. Banyak orang hari ini angkuh dengan kehidupan ini. Mereka berpikir bahwa kehidupan ini adalah milik mereka. Sehingga mereka mengatur kehidupan ini sesuai dengan hawa nafsu dan kebodohan mereka. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntun penduduk bumi ini agar bagaimana nanti kelak mereka menjadikan awal kehidupan dari rahim ibu dan awal kehidupan dari rahim alam kubur itu menjadi kebaikan bagi mereka. Tapi justru sedikit sekali orang yang beriman. Sedikit sekali orang yang taat. Sedikit sekali orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit sekali orang yang bangun di sepertiga malam mengatakan dirinya, menghinakan dirinya kepada Allah. Sedikit sekali orang yang berduyung-duyung ke masjid di saat fajar terbit. Sedikit sekali orang yang datang di sepertiga siang hari. Sedikit sekali orang yang datang pada saat matahari mau sore hari. Sedikit sekali orang yang datang pada saat malam. Dan sedikit sekali orang yang pada saat mulai berdiri di waktu isya. Orang yang mendahului kita itu mengatakan, aku menyesal, kembalikan di bumi untuk beriman. Hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Allah masih memberi peluang dan kesempatan kepada kita untuk mengevaluasi, layakkah saya menjadi hamba Allah ataukah saya menjadi orang yang menyesal. Hadis riwayat Ahmad menceritakan kepada kita tentang orang beriman. Bagaimana ketika dia dimasukkan ke dalam alam kubur. Begitu sudah dimasukkan ke dalam alam kubur, orang semua sudah pulang. Malaikat Munkar dan Nakir datang kepadanya bertanya, tapi malu karena dia beriman. Sehingga malaikat Munkar dan Nakir menyampaikan pertanyaan marrabbuka itu dengan suara yang menyenangkan, suara yang menyegarkan, suara yang membuat damai orang beriman itu di alam kubur. Marrabbuka, siapa Tuhan? Ketika pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada orang beriman ini selesai,
Muncul di sebelah kanan kuburan yang subhanallah, kalau mayat itu laki-laki, makhluk yang paling gagah, ganteng yang belum pernah disaksikan di atas muka bumi. Tapi kalau mayat itu perempuan beriman, maka muncul di sebelah kanan kuburan itu mayatnya, makhluk yang cantik sekali yang belum pernah disaksikan di atas muka bumi. Lalu mayat beriman ini bertanya kepada makhluk di sebelah kanan kuburan, "Hei, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau gagah seperti ini? Kenapa kau cantik seperti ini? Dan kenapa kau ada di tempat yang gelap ini?" Lalu makhluk di sebelah kanan kuburan itu menjawab, "Aku gagah seperti begini karena, aku cantik seperti ini karena aku adalah amal tulusmu ketika engkau ibadah di atas muka bumi. Aku gagah ini karena sholatmu tulus. Aku cantik seperti ini karena zakatmu tulus. Aku ibadah, aku cantik seperti ini karena ibadahmu yang tulus kepada Allah, sehingga aku gagah seperti ini. Aku cantik seperti ini. Aku akan menemanimu di tempat ini." Lalu dia menarik kuburan 2 meter. Masuk cahaya surga ke dalam kuburan. Kuburan yang sempit itu menjadi berlapang, yang gelap itu menjadi terang benar. Mayat beriman ini sepanjang belum datang kiamat, dia setiap hari berdoa kepada Allah, "Ya Allah, cepat kau datangkan kiamat. Ya Allah, cepat kau datangkan kiamat." Tapi kalau mayat itu durhaka, begitu dimasukkan ke dalam alam kubur, orang semua sudah pulang, datang malaikat Munkar dan Nakir dengan wajah yang membuat malaikat durhaka itu ketakutan. Dan malaikat Munkar dan Nakir pun mengeluarkan suara yang keras kepada mayat yang durhaka di atas muka bumi itu. Mengeluarkan volume suara yang membuat ketakutan di mayat durhaka itu. "Marabbuka!" Tidak akan dijawab oleh mayat yang durhaka ini. Lalu malaikat mengeluarkan volume yang lebih besar lagi. Dia akan tidak bisa menjawab. Setelah diberi hukuman, lalu muncul di sebelah kanan kuburan makhluk yang menyeramkan, menakutkan. Lalu mayat ini bangun dan bertanya kepada makhluk di sebelah kanan kuburan, "Hei, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau ada di sini?" Matanya menyala-nyala mendatangi mayat yang durhaka itu. "Aku tidak mau melihat wajahmu. Jangan, aku tidak mau." "Engkau siapa sebenarnya?" Lalu makhluk di sebelah kanan kuburan, kalau itu laki-laki maka muncul laki-laki, makhluk laki-laki. Kalau mayat itu perempuan durhaka, maka muncul di sebelah kanan kuburan perempuan durhaka yang matanya seperti bara api. Menjawab kepada mayat durhaka ini, "Aku jelek seperti ini. Aku buruk rupa seperti ini. Mataku menyala seperti ini karena aku adalah amal burukmu ketika engkau ada di atas muka bumi. Aku jelek karena begitu dipanggil sholat kamu tidak datang. Disuruh kamu bersilaturahmi tidak mau. Disuruh kamu berzakat kamu juga tidak mau. Sehingga aku jelek seperti ini. Aku menemanimu sampai datang kiamat." Lalu dia tarik kuburan sebelah kanan 2 meter. Masuk cahaya neraka. Begitu masuk cahaya neraka, kuburan itu panas. Dan mayat ini, durhaka ini bangun dan berdoa sepanjang sebelum datang kiamat. "Ya Allah, jangan kau datangkan kiamat. Ya Allah, jangan kau datangkan kiamat." Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan adalah sarana menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Innamal hayatud dunya laibu walahu." Sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan dan sandiwara. Banyak orang tergombal dengan sandiwara dan permainan ini.
Mereka lebih menjadikan tidur mereka lebih terhormat daripada ibadah menghadap Allah. Mereka menjadikan pekerjaan mereka lebih terhormat daripada mereka menghadap Allah. Mereka menjadikan maksiat mereka lebih happy daripada ibadah kepada Allah. Mereka menjadikan dosa mereka lebih terbaik daripada apa yang mereka beriman kepada Allah. Karena waktu berlalu terus. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, umur atau usia itu adalah mutiara yang paling mahal harganya. Lemari dan tempat terbaik untuk menyimpannya bukan dunia, tapi akhirat. Maka marilah pada kesempatan subuh hari ini kita memanfaatkan menghiasi kehidupan kita dengan kebaikan. Mulai dari Allah, berhenti di Allah. Ketika mulai dari Allah, maka kebaikan mengalir, kebajikan mengalir, ibadah mengalir, taat mengalir, iman terjaga, tauhid terjaga, ilmu terbimbing, kemana-mana terawat sehingga membawa kita pada konsep bahwa kita akan tidak menjadi orang yang menyesal. Tapi kita tampil menjadi orang yang beruntung oleh karena seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala selalu menemani kita. Suatu waktu ketika saya diundang untuk ceramah di Manado, seorang anak perempuan di Manado itu umur 17 tahun, dia keluar dari rumah tidak dicari oleh orang tuanya. Dia pergi berbulan-bulan, bertahun-tahun, orang tuanya tidak cari. Tapi kalau anjing dalam rumah mereka keluar, siapa yang mengganggu anjing itu, mereka berkelahi. Dan itu kebiasaan yang terjadi di sana. Suatu saat anak perempuan yang pergi 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan ini dia pulang ke rumah. Dia menempuh, Allah kasih ujian berupa penyakit. Lalu kemaluannya bengkak. Seperti kepala bayi yang keluar dari rahimnya. Sudah 7 bulan dia menderita penyakit itu. Para pendeta datang berdoa. Pastor datang berdoa. Sesekali mereka mengundang ustadz datang berdoa. Tapi Allah tidak menyembuhkan penyakit itu. Beberapa saat kemudian Allah memanggil perempuan ini. Rohnya mencabut. Tapi 17 hari tidak bisa terputus nyawanya, tidak terputus rohnya dari jasadnya. Perempuan ini seperti, dia tidak, kalau orang yang kesalahan, kalau dia seperti ayam yang dipotong, ini perempuan, dia selama 17 hari kakinya diangkat ke atas, jadi tidak ada orang yang mengangkat, tapi kepalanya ke bawah, dia terbolak-balik terus di atas tempat tidur. Saya dipanggil datang di saat itu dan saya juga melihat. Saya bilang kepada orang tuanya, ini karena kalian tidak patuh kepada Allah. Pertama, agamamu bukan Islam. Yang kedua, kamu sebagai orang tua tidak menjaga anak ini sehingga Allah kasih pelajaran kepada kalian. Anak ini tidak bisa nyawanya, rohnya putus dari tubuhnya kecuali dia sesuai dengan perbuatannya. Dia berzina dulu baru bisa Allah pisahkan rohnya. Pertanyaan yang mutu, siapa yang mau berzina dengan perempuan yang rahimnya keluar kayak kepala babi, kepala bayi? Tapi karena keluarganya malu, mau dan tidak mau, mereka mencari keluarga dekat untuk berzina. Setelah berzina baru rohnya putus. Allah beri peringatan itu kepada kita. Dalam surat At-Toha
Ada orang buta di padang mahsyar protes kepada Allah. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di atas muka bumi dia melihat, lalu pada saat di padang mahsyar di hari kiamat Allah butakan mata hatinya. Lalu dia mengangkat tangan dan mengatakan kepada Allah, Allah, kenapa hari ini kami dalam keadaan buta? Dulu kami melihat. Kenapa hari ini kami dalam keadaan buta? Dalam surat yang sama Allah menjawab, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, di hari kiamat aku buat dia tersesat dan buta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun terus berganti. Perjalanan begitu cepat. Nikmat Tuhan manakah lagi yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah mengulangi sebanyak 31 kali kepada kita. Apakah ibadah kita sudah tepat? Apakah amalia kita sudah siap? Ataukah nanti kelak kita menjadi orang yang menyesal? Tatkala kita menjadi orang yang menyesal, Allah sudah ingatkan kepada kita, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang selalu berbuat amal soleh, duduk di majelis-majelis Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis-majelis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka selalu membuat kebaikan di atas kehidupan. Rawatlah warisan ini untuk diri kita, keluarga kita, sahabat kita, tempat kerja kita, masyarakat kita. Boleh jadi kita layak akan dipilih oleh Allah menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati alam kubur bagi orang yang beriman tadi, nanti di padang mahsyar semua penduduk bumi setelah kiamat berkumpul di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan matahari jaraknya hanya 1 jengkal di atas ubun-ubun penduduk padang mahsyar. Panasnya bukan main. Sekarang saja kita di bumi panas sedikit kita mengeluh. Sementara bagaimana Allah turunkan matahari 1 jengkal. Bagaimana terik dan panasnya di saat itu. Di saat itu pun penduduk pada mahsyar sibuk berdoa kepada Allah. Suami berdoa, istri berdoa, anak berdoa. Tapi doa mereka semua ditolak oleh Allah. Di saat itu pun penduduk pada mahsyar kehausan. Allah tidak menghadirkan air untuk mereka. Sehingga lidah penduduk pada mahsyar pada saat itu menjular keluar seperti binatang pada saat kehausan di atas muka bumi. Ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan itu adalah mereka yang terlalu terpaut hatinya dengan masjid. Dari 7 golongan ini mendatangi para nabi dan rasul. Mereka menghadap dan mencari siapa nabi dan rasul bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Ketika mereka bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, mereka mengatakan, "Wahai Adam, engkau sudah melihat sendiri, engkau sudah menyaksikan sendiri, engkau sudah mendengar sendiri keadaan penduduk pada mahsyar hari ini. Kini kami datang kepada engkau, engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa kepada Allah, agar Allah menjauhkan matahari dari penduduk pada mahsyar. Engkau yang berdoa hari ini kepada Allah, agar Allah mengabulkan doa orang yang sedang sibuk berdoa di pada mahsyar. Engkau yang berdoa agar Allah menghadirkan air kepada penduduk pada mahsyar yang kehausan." Nabi Adam menjawab, "Aku tidak layak, aku tidak pantas hari ini berdoa kepada Allah." 7 golongan manusia ini mengatakan, "Mengapa engkau tidak layak? Mengapa engkau tidak pantas?
Bukankah engkau adalah nenek moyang manusia yang pertama? Engkau yang pantas, engkau yang layak berdoa. Nabi Adam tetap mengatakan, aku tidak layak, aku tidak pantas. Lalu 7 golongan manusia ini bertanya kepada Nabi Adam, mengapa engkau tidak layak, mengapa engkau tidak pantas? Nabi Adam menjawab, aku termasuk hamba Allah yang melanggar perintah Allah, maka aku tidak layak berdoa. Ketika Allah melarang aku tidak boleh makan buah khuldi, aku justru memakannya, maka aku malu hari ini berdoa kepada Allah. 7 golongan manusia melakukan perjalanan berikutnya menghadap Nabi Idris. Nabi Idris tidak sanggup, mereka datang bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Begitu bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam, 7 golongan manusia ini mengatakan, wahai Nuh, kami sudah berjumpa dengan Nabi Adam, kami baru saja bertemu dengan Nabi Idris, tapi mereka tidak layak mengangkat muka untuk berdoa kepada Allah. Kini kami datang kepada engkau, engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa. Nabi Nuh menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. Lalu 7 golongan manusia ini mengatakan kepada Nabi Nuh, mengapa engkau tidak layak, mengapa engkau tidak pantas? Bukankah engkau adalah nenek moyang manusia yang kedua setelah air bah? Engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa. Nabi Nuh mengatakan, aku tidak layak, aku tidak pantas. Lalu 7 golongan manusia itu bertanya, mengapa engkau tidak layak, mengapa engkau tidak pantas? Nabi Nuh menjawab, hari ini aku tidak layak berdoa ke hadapan Allah karena aku termasuk hamba Allah yang tidak bersabar mendakwakan agama Allah. Sehingga aku meminta kepada Allah agar kaumku ditenggelamkan oleh Allah. Aku tidak pantas berdoa pada hari ini. 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah ini melakukan perjalanan berikutnya bertemu Nabi Yusuf sampai ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, 7 golongan manusia mengatakan, wahai Ibrahim, kami sudah dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ilyas, Nabi semuanya, mereka tidak sanggup mengangkat muka berdoa kepada Allah. Wahai Ibrahim, engkau lihat penduduk pada masyari hari ini matahari hanya 1 jengkal di atas ubun-ubun mereka. Engkau juga sudah mendengar mereka berdoa tapi doa mereka ditolak. Engkau sudah menyaksikan sendiri mereka kehausan sehingga lidah mereka menjular keluar. Engkau yang hari ini layak berdoa kepada Allah. Engkau yang pantas berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim menjawab, aku tidak layak. Aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. 7 golongan manusia yang mengatakan, engkau layak, engkau pantas. Karena engkau adalah bapa hanif para nabi dan rasul. Engkau yang layak berdoa. Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak layak, aku tidak pantas. 7 golongan manusia itu bertanya lagi, mengapa engkau tidak pantas, mengapa engkau tidak layak? Nabi Ibrahim menjawab, aku tidak layak karena aku pernah berbohong. 7 golongan manusia itu bertanya, coba ceritakan kepada kami di mana kebohonganmu kalau engkau pernah berbohong. Lalu Ibrahim menceritakan, ketika aku menghancurkan patung-patung kecil, sesudah itu saya ambil kampak besar, saya gantung di leher patung yang besar. Namrud bertanya kepadaku, wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung kecil? Saya bilang sama Namrud, kau lihat di leher patung besar ada kampak. Dialah yang menghancurkan patung-patung kecil. Menurut Ibrahim, itu berbohong. Aku tidak layak mengangkat muka untuk berdoa kepada Allah. 7 golongan manusia itu melakukan perjalanan berikutnya bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Begitu bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka mengatakan, wahai Isa, engkau juga sudah melihat sendiri, engkau sudah mendengar sendiri, engkau sudah menyaksikan sendiri penduduk pada masyar hari ini. Kami sudah dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai baru saja datang dari Nabi Ibrahim. Mereka semua tidak layak mengangkat muka untuk berdoa kepada Allah. Kini kami datang kepada engkau, engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa.
Nabi Isa alaihissalam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas. 7 golongan manusia itu bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, mengapa engkau tidak layak, mengapa engkau tidak pantas? Bukankah engkau ruhu Allah? Nabi Isa mengatakan, aku tidak layak, aku tidak pantas. 7 golongan manusia itu bertanya lagi kepada Nabi Isa, mengapa engkau tidak layak, mengapa engkau tidak pantas? Nabi Isa alaihissalam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah karena aku termasuk hamba Allah yang tidak berhasil mendakwakan agama Allah. Sehingga sekelompok manusia di bumi mengakui bahwa aku adalah Tuhan. Aku tidak layak, aku tidak pantas. Lalu 7 golongan manusia ini menghadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat itulah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah safahnya ditebarkan. Matahari yang tadi 1 jengkal itu diangkat oleh Allah. Orang yang sibuk berdoa itu doa mereka dikabulkan oleh Allah. Dan orang yang kehausan itu Allah beri safah kepada mereka melalui Nabi. Mereka yang safah itulah Allah hindarkan matahari. Tapi mereka yang tidak mendapatkan safah itu mereka matahari tetap di atas ubun-ubun mereka. Doa mereka tidak dikabulkan dan lidah mereka tetap menjular kehausan seperti binatang di atas muka bumi. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Allah menawarkan kesempatan hidup kepada kita hari ini. Gunakan sebaik mungkin agar kelak nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada ayah dan ibu kita. Karena mereka lah yang membimbing kita mengenal Allah. Yang belum mendapat hidayah, semoga orang tua mereka mendapat hidayah. Yang belum mendapat petunjuk, semoga orang tua mereka mendapat petunjuk. Tapi marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka. Yang masih hidup, Allah sehatkan tubuh badannya. Allah kuatkan imannya. Semoga suatu saat nanti Allah memanggil mereka dalam keadaan husnul khatimah. Yang sudah dipanggil oleh Allah, semua dengan Al-Fatihah ini Allah lapangkan kubur mereka. Allah terangi kubur mereka. Dan Allah memilih ayah ibu kita menjadi orang-orang di sisi Allah. Maqamal mahmudan. Al-Fatihah. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapak Ibu, ingat nasihat terakhir dari orang tua kita. Tatap wajah mereka di saat terakhir mereka memberi nasihat itu kepada kita. Mereka mendorong kita menjadi orang yang selalu taat kepada Allah. Siang, malam, pagi, petang. Mereka selalu mengantar kita untuk berbuat kebaikan. Mereka ingin anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang selalu mendapat rahmat dan limpahan kasih sayang dari Allah. Kini mereka mendahului kita. Kini mereka sudah di hadapan Allah. Semoga Allah mengampuni mereka, memaafkan mereka. Dan menjadikan mereka menjadi hamba-hamba pilihan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyina wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa khin. Wasallam radhiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina sahabat Rasulillahi ajmain. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala ridha dan rahmat Engkau hadirkan kami di majelis subuh ini. Kami minta kepada Engkau, ya Allah, ya Rabb, sekiranya ibadah solat kami belum sempurna, mohon Engkau sempurnakan. Sekiranya ibadah saum kamu belum sempurna, Engkau maha sempurna, sempurnakan ibadah saum kami. Sekiranya ibadah zakat infak sedekah kami belum sempurna, ya Allah, Engkau sempurnakan ibadah kami. Sekiranya hati kami belum terbuka ibadah kepadamu, ya Allah, mohon Engkau tambahkan hidayah itu untuk kami, ya Allah. Sekiranya dalam perjalanan hidup ada duri, kesalahan, maksiat, dosa yang pernah kami lakukan, Engkau maha pengampun, ampuni kami, ya Allah. Ampuni istri kami, ya Allah. Ampuni suami kami, ya Allah. Ampuni anak-anak keturunan kami, ya Allah. Ampuni ayah dan ibu kami. Ampuni saudara-saudara kami sesama muslim. Ampuni orang-orang yang kami cintai karena Engkau, ya Allah, ya Rabb. Sekiranya kami bertemu di waktu subuh ini dengan kehilafan, kekeliruan, kesalahan yang pernah kami lakukan, Engkau pemberi pintu maaf yang sejati. Maafkan kami semua, ya Allah. Maafkan suami kami, ya Allah. Maafkan istri kami, ya Allah. Maafkan anak-anak keturunan kami, ya Allah. Maafkan ayah dan ibu kami, ya Allah. Maafkan saudara-saudara umat Islam di mana saja berada, ya Allah. Di Palestina, di Irak, di Suriah, di Myanmar, di mana saja, ya Allah. Maafkan mereka semua, ya Allah. Jadikan kami dalam perjalanan hidup ini menjadi perjalanan yang taat kepadamu, ya Allah. Maka bimbinglah kami dengan Islam yang baik dan benar, ya Allah. Bawalah kami dalam suka duka untuk taat kepadamu, ya Allah. Berilah kami rahmat dari sisimu. Berilah kami keberkahan dari segala penjuru sisimu. Berilah kami petunjuk yang mengantarkan kami taat kepadamu, ya Allah. Ampuni, maafkan segala kehilafan kesalahan kami. Dan mohon kami petunjuk hidayah. Jika ada rizki kami di langit, ya Allah, mohon Engkau turunkan. Jika ada rizki kami dalam perut bumi, mohon Engkau angkatkan. Jika rizki kami ada dalam dasar laut, mohon Engkau keluarkan. Jauh, mohon Engkau dekatkan. Sulit, mohon Engkau mudahkan. Tersendat-sendat, mohon Engkau lancarkan. Jika ada rizki kami yang haram, ya Allah, mohon Engkau sucikan. Dan jadikan dia menjadi sarana kami untuk meningkatkan ketaatan, keimanan kepadamu, ya Allah. Irhamana ya arhamar rahimin. Irhamana ya arhamar rahimin. Irhamana ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.